Tecno Camon 40 ini HP terbaru di 2 jutaan yang menurut gue the best all-rounder, dan satu aspek dari HP ini absolutely insane. Apa itu aspeknya? Kita langsung aja simak video ini, langsung aja kita review si Tecno Camon 40. Nama gue Stam dari StepTech, dan mari kita langsung review si Tecno Camon 40. Seperti biasa, yang pertama kita bahas bagaimana untuk harga dan spek. Harga sendiri ada 2 varian, yang 128 dan 256GB, RAM-nya sama-sama 8GB, dan harganya cuma beda 200.000 di 2,4 dan 2,5. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau wallpaper yang ada di HP ini, semua link ada di deskripsi, termasuk link gaming test juga ya guys. Anyway, spek sendiri dia pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang gue bisa bilang udah lumayan tua. Dia punya layar 6,78 inci AMOLED 120Hz. Mantap, ada NFC, ada infrared, nggak ada headphone jack sayangnya, tapi udah Type-C, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai, bisa fast charging 45 watt, dan ada optical image fingerprint yang lumayan bagus. Optical in display ya maksud gue. Dan untuk desain dan display HP ini, desain sendiri gue bisa bilang desain depan sih biasa aja, dia dot display, tapi yang gue suka bezel atas bawahnya simetris, jarang-jarangnya di HP harga segini. Overall sih desain udah kerasa modern. Dan desain belakang ini yang gue suka, walaupun terbuat dari plastik ya semuanya, tapi desain belakang yang warna blacknya sih ini keren banget ya, kayak batu gitu teksturnya. Kalau dipegang sih smooth teksturnya, tapi looksnya tuh kayak batu granit gitu ya, seramik granit gitu. Dan kalau misal kalian kena cahaya, dia berubah-ubah gitu teksturnya. Gue sih suka desain belakangnya, dan desain kamera juga bagus, ngingetin gue sama Samsung Galaxy S22 series. Dan bagaimana untuk si genggaman satu tangan? Dia ini 6,7 inci, tapi yang gue suka dia bisa kita lihat HP-nya tipis, jadi genggam satu tangan sih kerasa enak, beratnya hanya 180 gram, jadi enteng banget. Overall, gue suka untuk genggaman satu tangan walaupun HP besar, tapi masih kerasa confident. Sedangkan untuk display quality, ini menurut gue salah satu hal terbaik dari HP ini. Displaynya AMOLED 120Hz dan kualitasnya absolutely amazing. Warnanya vibrant, dynamic range-nya bagus, view angle-nya bagus, clear. Overall ini layarnya kayak HP di harga 4 jutaan lah. Bagus banget. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga cukup oke. Itu B-roll gue kondisinya agak mendung, dan HP masih cukup terang dan bisa usable, gak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk haptic, ini haptiknya memang jelek ya, kayak haptik murahan. Suaranya tuh lebih ke buzz-buzz. Dan buat ngetik juga gue bisa bilang ada sedikit touch delay, ngingetin gue sama HP zaman dulu, gak tau kenapa ya. itel atau sorry, Tecno, semoga bisa di fix, soalnya keyboardnya agak kurang responsif menurut opini gue. Seperti itu. Dan untuk audio quality, ini sayangnya nggak ada headphone jack, jadi gue harus pakai converter, dan gue tes pakai IEM Tangzhuo New. Gue tes pakai IEM tersebut, dan kualitasnya bagaimana? Bagus banget. Kualitas audionya bagus ya, dia lebih ke arah balance, bisa ngangkat IEM gue walaupun butuh volume sekitar 75%, wajar lah di harga segitu. Kualitasnya bagus, bisa nge-maintain vokalnya bagus, separasinya oke, sound set-nya juga masih bagus. Dan untuk speakernya, dia dual speaker, atas bawah, dan support Dolby Atmos. Kualitasnya gimana? Menurut gue kualitasnya bagus banget. Dia lebih ke arah warm, jadi lebih ke bassy, yang bisa dibilang treble-nya instrumen agak sedikit mundur, tapi it's fine overall. Vokal cewek mau ngelekik apapun masih kedengaran enak ya, nggak sakit di kuping. Sound setnya cukup bagus, separasi instrumen biasa aja, tapi overall suaranya ini kerasa powerful dan bisa keras banget tanpa ada distorsi. Untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya, check it out. Terus Terus untuk kamera quality, ini kameranya menurut gue cukup bagus juga. Tecno Camon 40 juga dia bener-bener ngewah-wahin kameranya. Jadi untuk kamera setupnya, kamera belakang dia di 50 megapiksel, ada optical image stabilization, mantap. Dan kamera kedua itu ultrawide 8 megapiksel. Sedangkan kamera depan ini di 32 megapiksel, dan kedua kamera tersebut termasuk ultrawide juga ya, bisa nge-record di 2K 30 fps. Yap, bisa 2K di harga 2 jutaan sih lumayan bagus. Cuma sayangnya kalau misalnya kalian record 2K, itu nggak bisa gonta-ganti lensa ya, si main kamera sama ultrawide-nya. Kita bahas dulu bagaimana untuk fotonya. Foto main sama ultrawide gue cukup suka sebenarnya. Warnanya bagus, gue suka warnanya. Dan
Warna kedua lensa juga dia nggak tabrakan, masih sama jadi nggak kelihatan aneh. Detailnya cukup bagus dan overall kontrasnya juga gue suka banget. Tapi yang gue rasa kelihatannya di foto yang landscape dynamic range-nya agak kurang bagus. Itu langit harusnya awannya kayak macam-macam, ada awan gelap, tapi di HP ini hanya putih aja. Itu aja sih kelemahannya, tapi untuk harganya sih udah cukup bagus. Selfie juga ini nggak kalah bagusnya, dia sangat detail, bagus, dan foto di belakang sinar matahari pun bisa nangkep foto gue dengan bagus dan detail walaupun dynamic range-nya bukan yang terbaik. Tapi nggak apa-apa lah, banyak HP flagship pun yang dynamic range-nya masih jelek untuk selfie kamera. Sedangkan untuk video recording, ini bisa 2K, yang kualitas detailnya cukup bagus, tapi nanti kalian bisa lihat sendiri loh. Dynamic range-nya agak jelek, sampai ada tiang lampu tuh dikiranya langit jadi hilang tiang lampunya. Lumayan lucu di 1080p 60, nanti gue bakal tes. Gue bakal tesnya di 2K 30 sama 1080p 60 ya. Jadi ya ini dia video sampelnya, tapi hal positifnya kalian coba dengerin mikrofon HP ini. Di harga 2 jutaan sih menurut gue ini yang terbaik loh. Check it out. Nah, ini dia video recording pakai resolusi 4K 2K ya, 1440p 30 fps di Tecno Camon 40, dan stabilisasi sepertinya lumayan bagus ya. Ini dan dynamic range ya kurang oke sebenarnya, banyak awan hitam cuma nggak terlalu kelihatan. Ya itu tuh awan hitamnya. Dynamic range kurang oke, tapi overall kualitasnya untuk HP 2 jutaan 4K bagus loh ini. Kita coba switch ke 1080p ya. Nah, ini buat 1080p di 60 fps kalau misalkan kalian ingin nge-shoot lebih action mode, lebih smooth frame rate kayak gini. Kualitas kerasa banget, dan dynamic range-nya ini kurang bagus ya. Dia kadang sampai tiang aja tuh, tiang listrik, tiang lampu suka nggak ketangkep ya, kadang dikiranya langit juga. Dan fokusnya agak sedikit hunting. Kalau gue sih mendingan di 2K30 aja lah ya. Cuma yang bagus dari HP ini mikrofonnya absolutely amazing. Anyway, langsung aja kita ke gamingnya guys. So ya, kameranya sih cukup oke, walaupun hit or miss, tapi untuk harganya sih gue nggak bisa komplain, udah sangat bagus. Tapi bagaimana untuk gaming performance-nya ya? Karena kan Tecno Camon 40 ini pakai chipset yang absolutely ancient menurut gue. G100 itu cuma remake dari G90 family. Gimana kualitasnya gitu ya? Bisa dibilang untuk main game enteng kayak Bandori misalnya bisa kita lihat. Rhythm game gak ada masalah ya, bisa smooth, gak ada stutter, RAM-nya cukup besar, dan gak ada touch delay juga menurut gue. Cukup responsif yang bagus untuk HP OS Cina kayak gini. Biasanya OS-nya suka ada masalah, tapi ini gak ada masalah, so that's pretty good. Cuma kalau misalnya kalian coba main game yang berat banget kayak Wuthering Wave gitu ya, atau misal kalian nanti mau main kayak Arknights Enfield atau Ananta, gue ragu HP ini bisa ngejalanin dengan baik. Gue udah ngetes sebenarnya gaming testnya kemarin yang lebih detail, jadi kalian bisa cek. Tapi in summary di video review ini, gaming testnya gue bisa bilang agak sedikit kurang bagus ya. Jadi gue tes yang pastinya di settingan semua rata kiri, FSR gue nyalain biar bisa kebantu, dan anti-aliasing gue matiin juga. HP ini gue bisa bilang awal-awal 10 menit performance sih masih acceptable ya. Melawan musuh di instance, bukan di overworld, di instance masih cukup oke, playable, exploring masih oke. Tapi kalau misalnya kalian ngelawan musuh di overworld, banyak efek, banyak tetek bengek gitu ya, banyak skill ke trigger, gonta-ganti musuh, gonta-ganti karakter. Ini kerasa unplayable, FPS bisa jatuh sampai 5 FPS. Yang gue sih nggak bisa komplain banyak di HP 2 jutaan baru kayak gini ya. Ya ini gue over expectation aja, tapi performance-nya memang kurang bagus. Untuk main WoW sih, kalau misalnya kalian pengen coba hologram, gue nggak rekomen. Mendingan untuk daily commission aja. Even exploring gue nggak rekomen, karena setelah beberapa menit, walaupun HP-nya nggak panas, nggak panas, tapi dia thermal throttling-nya agresif banget menurut gue. Itu aja sih. Tapi untuk harganya sih gue nggak bisa komplain banyak. Oke. Terus bagaimana untuk UI experience-nya? Nah ini sebenarnya gaming performance bukan main selling point HP ini ya, lebih ke si UI experience. Jadi dia pakai HiOS 15 yang berbasis Android 15 dan katanya supportnya sampai Android 18. Yap, 3 tahun software update yang lumayan impresif buat HP 2 jutaan loh. So, bagaimana kira-kira untuk UI-nya sendiri? UI-nya sendiri gue bisa bilang ya biasa aja, gue sih nggak benci-benci banget. Dan untuk performance day to day untuk harga 2 jutaan wajar lah, seperti harga 2 jutaan bisa kita lihat. Buka aplikasi ya seperti itu, loadingnya ya cukup lah speednya, nggak wah banget tapi nggak jelek banget juga, udah cukup, udah pas untuk range harga 2 jutaan menurut gue. Dan untuk AI sendiri sebenarnya untuk fitur-fitur AI ini cukup banyak ya, seperti ada circle to search. Yap, sekarang circle to search ada di HP 2 jutaan, jadi udah cukup bagus. Fitur AI-nya menurut gue ini bisa jadi selling point terbesar, karena gue sendiri sih sangat pakai banget ya circle to search. Jadi ini sih
fitur yang sangat bagus AI-nya. Terus ada AI companion juga di action button ini, yap kayak Apple. Action buttonnya kalau misal kita pencet 2 kali bisa nge-launch kamera, dan pencet hold, ya bukan dipencet, di hold, itu bakal nge-launch assistance-nya. Siapa yang namanya gue lupa lagi, Kira gitu. Tapi ini tuh yang gue suka, based on DeepSeek R1. Jadi dia pakai DeepSeek ya untuk si assistance-nya. Yang lumayan insane loh guys di harganya. Ini lumayan bagus. Jadi kalian bisa nge-rely lah sama asistennya HP ini, pasti pintar gitu kayak ChatGPT. Karena DeepSeek kan sebagus ChatGPT, malah lebih baik dari ChatGPT. Dan untuk customization sendiri ya, kalau misalnya kita mau customize gitu, ini ada AI Studio juga. Jadi kalau misalnya kita klik AI Studio, ada AI Extender. Jadi kalau misalnya kalian ingin nge-extend gambarnya biar lebih luas, dia bisa. Dan ada AI Eraser juga, yang lumayan bagus yang pastinya. Ya, hal-hal basic AI kayak gitu menurut gue yang berguna itu ada. Jadi udah lumayan bagus sih. No problem at all. Seperti itu untuk fitur UI dan AI-nya sendiri cukup bagus. Dan DRM Info juga, dia sudah support Widefine L1, jadi nggak ada masalah nonton Netflix. Dan sudah di White Color Game Mode-nya udah true. So last but not least, battery life-nya. Battery life, baterai 5000 sama baterai, dan ini sih baterainya tahan lama banget ya. Kalian pakai 2 hari, kalau pemakaian normal sih bisa tahan, no problem. Pemakaian normal enteng, maksud gue nggak main game, hanya foto dikit, lebih banyak sosial media dan YouTube, sekitar on time 8-9 jam, gampang, nggak ada masalah. Jadi untuk konklusinya, sebelum masuk konklusi, kita bahas dulu kelemahan dari HP ini. Kelemahan dari HP ini sebenarnya hanya satu aja sih menurut gue, yang gue rasa. Hanya dari si ini nih, gaming performance-nya yang biasa aja ya. Gaming performance-nya agak sedikit lemah. Mungkin gara-gara HP-nya tipis juga, jadi nggak pengen ngerusak HP-nya mungkin, tapi hanya itu aja sih menurut gue. Selain itu, konklusinya sih, di harga 2 jutaan ini, HP all-rounder terbaik menurut gue. Layarnya di atas harganya bagus sekali, kameranya solid, chargernya bisa support fast charging 45 watt, dual speaker-nya bagus lah semua. Desainnya juga menurut gue keren ya, paling keren di harga 2 juta ini desainnya. Gak kotak-kotak kayak HP Xiaomi gitu. Overall di harganya gue suka banget sama HP ini yang harganya 2 jutaan. Gila banget sih ngasih harganya, sangat pede banget ya. So, mungkin cuma segitu aja untuk video reviewnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Kalau misalkan mau beli sesuatu yang ada di video ini seperti HP-nya atau ingin download wallpaper, ingin lihat gaming testnya, ada di deskripsi semua linknya. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. See you and thank you. Goodbye.